berikan program ijazah paket A, ijazah paket B, dan paket C gratis. Nah, itu sudah harga sebenarnya wali negari. Bagi wali negari yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini dan progresnya bagus, itu insya Allah akan kita berikan reward nanti. Kita berikan reward. Ya, jadi kue-kue pembangunan di sana kan kita lebihkan dibandingkan negara-negara yang pasif, negara-negara yang tak mau membantu kita. Seperti kata Ali itu Pak, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Jadi kita sebelum didik anak kita didik diri kita sendiri. Sementara mindset orang tua sekarang ini, apalagi perbandingan zaman. Orang tuanya di zaman hidup di zaman milenial, sedangkan anaknya di generasi alpha. Itu kan ada pertentangan daya pikirnya, ada cara kebiasaan yang berbeda gitu. Nah itu yang bagaimana supaya kita secara generasi dia, kita bisa mendidik dia menjadi orang yang benar kan. Untuk sektor pertanian seperti pengadaan pupuk ini segala macam, bagaimana supaya mudah, itu ada strategi nggak dari dia? Nah sekarang kita luncurkan, dikenakan 56,4% masyarakat petani, kita buat program SPM, sawah pokok murah. Dengan bersawah pokok murah, tak ada lagi biaya upah membajak. Kemudian pupuk kimia turun sampai 70%. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lagi dengan saya Davan Mulifa. Di sebelah saya sekarang ini alhamdulillah telah hadir Wakil Bupati Solok, yaitu Bapak Chandra, yang biasa kami sebut dengan Buya. Oke, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi senang kita akan bertanya Buya seputar Minang ya, khususnya Solok ya pasti. Gagal atau berhasil membangun daerah. Ada 3 indikator utama dalam menentukan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Yang pertama bidang pendidikan, berdasarkan data anak yang belum pernah sekolah, anak yang putus sekolah, anak yang lulus tapi tak melanjutkan. Artinya tamat SD tak melanjutkan ke SMP, tamat SMP tak melanjutkan ke SMA. Itu datanya ya sangat mengkhawatirkan kita. 6.499 anak dari data itu. Nah ini sekarang yang menjadi konsen kita. Kita sudah dapatkan dengan OPD teknis, menghadirkan camat, kemudian dengan wali negari, kepala sekolah, agar bisa melakukan pengentasan terhadap anak yang tak sekolah, anak yang putus sekolah, anak yang lulus tapi tak melanjutkan. Caranya dengan apa? Kita support, berikan stimulan. Kalau masalah anak tak sekolah yang dikarenakan tak ada pembelian seragam sekolah, bisa kita bantu PBD kita untuk seragam sekolah. Kalau seandainya masalahnya kurang motivasi dari orang tuanya, kita minta kepada camat, wali negari, kepala sekolah itu melakukan edukasi kepada orang tuanya tentang pentingnya pendidikan. Kalau masalah biaya? Nanti dari APBD gitu dengan cara gimana? Ya kalau skalanya wajib belajar itu kan gratis semua. Oh, di sana kan ditanggung oleh negara. Di Kabupaten Solo pun semuanya harusnya gratis. Pada prakteknya kan kebanyakan banyak SMA baru membayar. Kalau SD, SMP itu biasanya itu gratis. Iyalah. Apa yang membuat orang tuh nggak mau nyekolahin anaknya? Mungkin kemauan anaknya atau gimana tuh ya? Bisa jadi motivasi orang tua dan juga anaknya, lingkungan pergaulannya bermasalah. Ternyata berdasarkan data daerah-daerah yang sektor ekonominya di sana kuat pertaniannya, itu di sana banyak anak yang tak sekolah. Karena membantu pertanian. Nggak usah disebutkan nama daerah. Ya, Kamu tahu di mana tempatnya. Nah ini ternyata anak-anak ini banyak sama orang tua. Apa kegiatan yang dilakukan untuk memotivasi ini atau dibuat sebuah kelompok atau penyuluhan bagaimana untuk Pak? Jadi kami minta kepada dikarenakan pemerintahan terendah kita wali negari, Ustaz angkat-angkat beliau serius untuk mengedukasi orang tua anak tersebut agar ada motivasi untuk menyekolahkan anak. Kalau seandainya kendalanya tentang biaya itu tadi, contoh anak ini udah putus SD, sedangkan umurnya sudah SMP dan dia belum mendapatkan ijazah SD, kita siapkan ijazah paket A untuk tamatan SD gratis. Kalau dia SMP putus sekolah,
dan usianya sudah usia SMA untuk melanjutkan ke SMP Malu, asalkan dia mau, kita buat program paket B, ijazah paket B untuk SMP gratis. Kalau dia tak tamat SMA, sedangkan usianya sudah di usia kuliah, dan ini kalau masuk ke sekolah lagi Malu, tapi dia ingin mendapatkan paket C, itu juga kita berikan fasilitas untuk mendapatkan ijazah paket C itu gratis. Ijazah paket A, ijazah paket B, ijazah paket C itu sama setara dengan ijazah biasa yang tamat SD, yang tamat SMP, yang tamat SMA. Itu yang kita lakukan. Di samping itu, kita dengan Pak Diki juga serius mengurus masalah sekolahnya. Tapi ini ya Pak Wagub, Ya. itu kan kata kita akan memberikan paket A, paket B, paket C. Nah, sementara orang-orang kampung ini karena keterbatasan SDM mereka tidak tahu tuh ngurusnya gimana. Sementara tahu sendiri kan perangkat nagari sekarang ini, ya kan, perangkat nagari sekarang ini kadang-kadang dia lebih ke sentris ke saudaranya gitu kan. Cara pemerintah kabupaten ini untuk menghimbau supaya terjadi hal yang disampaikan Pak Bupati tersebut, bagaimana caranya? Bagi yang ingin mendapatkan ijazah paket A, paket B, paket C, cukup mendaftar ke Jorongnya untuk mendaftar ke wali negarinya. Berarti mendaftar ke Jorong? Iya. Ke Jorong, bukan ke wali ya, ke Jorong masing-masing. Ke Jorong atau ke wali negari, terserah. Mana yang bisa. Jadi nanti itu kita himpun semuanya. Nanti pertemuan-pertemuan itu difasilitasi di kantor wali negari saja atau di kantor Jorong. Via Zoom di mana saja bisa. Atau di rumahnya kalau ada jaringan internet bisa. Kalau ada pakai HP Android. Nah, ini yang coba kita lakukan untuk mensimpelkan program ini. Kalau dia bolak-balik ke Arosuka, lagi dia tinggal di Garabak Data, di Surian, itu kan jauh. Yang penting kita berharap betul yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, kita berharap kalau bisa, itu kan pelayanan terbaik kita itu kan proaktif. Ya. Makanya kita minta mendata anak-anak yang seperti ini supaya bisa kita berikan program ijazah paket A, ijazah paket B, dan paket C gratis. Itu sudah harga sebenarnya wali negari. Bagi wali negari yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini dan progresnya bagus, itu insya Allah akan kita berikan reward nanti. Kita berikan reward. Ya, jadi kue-kue pembangunan di sana kan kita lebihkan dibandingkan negara-negara yang pasif. Negara-negara yang tak mau membantu kita. Kenapa pendidikan ini penting kita selesaikan? Nama janji Allah yang Al-Quran kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan berempat derajat. Makanya di tengah-tengah masyarakat kita lihat orang yang benar cara menuntut ilmunya karena Allah Ta'ala itu biasanya status sosialnya tengah-tengah masyarakat itu tinggi. Karena Allah yang nah, Bapak Presiden beliau berulang kali menyampaikan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim adalah dengan pendidikan. Makanya Pak Prabowo buat program sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial. Dan alhamdulillah 100 pertama di tahun ini itu Kabupaten Solok masuk tahap yang pertama ini. Satu-satunya kabupaten kota Banyak mendapatkan program sekolah rakyat ini. Banyak yang datang. Banyak yang mendaftar, tapi kita cuma menerima 100 orang. Ini untuk anak yang orang tuanya miskin desil 1, miskin desil 2, atau yang miskin ekstrim. Ini nggak ada calo-calo, nggak ada ini apa namanya orangnya kami, bupati, wakil bupati, kepala dinas, orangnya gubernur, tak ada. Karena langsung disurvei ke masyarakat, lihat keadaan rumahnya, lihat orang tua, dan ini sekolah rakyat ini program Pak Prabowo langsung dari Kementerian Sosial. Dan semuanya gratis semuanya. Sebenarnya ada satu yang belum pernah dilakukan sama Kabupaten Solo, mungkin Sumatera Barat, itu namanya hypnochild atau semacam hipnoterapi untuk para anak-anak kecil, para anak-anak pelajar itu untuk rajin belajar. Dia anak kecil itu kan seperti kita contohnya, sayang itu jika seseorang memberi duit, kamu jangan nakal, kita katain gitu dia nggak bakal dengar, coba kasih duit, jangan lagi ya, langsung. Jadi ada mindset yang menghambat sesuatu di Sumbar itu sendiri sebetulnya. Beda karena sekarang itu kan generasi yang hadir sekarang itu generasi Alpha setelah generasi Z. Sementara kita pemimpin yang ada di Kabupaten Solo itu generasi Bomber
generasi setelah perang ya. Nah itu jadi belum ada seperti yang dilakukan Eropa buat menghipnoterapi anak-anak untuk rajin belajar, merubah mindsetnya, merubah beliefnya gitu Pak. Nah ada nggak cara lain yang sama seperti itu yang bakal dilakuin sama Kabupaten Solo gitu? Karena dalam Al-Quran jelas ya, anak itu kan fitrah suci, orang tuanya lah yang akan dielakkan, dia itu Nasrani, Majusi, atau orang yang taat di agama ini kan. Jadi yang akan menjadikan anak itu apa? Pertama kan orang tuanya. Jadi memang ada sebuah ungkapan al-humu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi memang kita sedang buat juga program terkait dengan bagaimana mengedukasi orang tua. Sekarang kan kita sibuk dengan kenakalan remaja, kita lupa maksudnya yang lebih parah itu kenakalan orang tua. Karena memang semuanya pada fokus sama masalahnya, tapi jadi, tidak pada jadi seperti yang disampaikan tadi, ya kita menerima masukan dan ini kan menarik. Nah, ketika guru-guru kita ini kita harapkan harus ada semacam pelatihan supaya bisa anak-anak ini termotivasi untuk bersekolah. Jadi benar, karena memang orang sukses itu rata-rata lahir dari motivasi kan. Gak jauh-jauh saya bisa kuliah dengan karena motivasi. Meskipun keluarga orang tua yang miskin kurang mampu, nah tapi dikenakan ada motivasi, nah itu yang membuat kita bisa melanjutkan pendidikan. Kalau tak ada motivasi, ya mungkin gak seperti ini. Jadi memang masukan tadi bagus. Kita nanti akan kumpulkan guru-guru kepala sekolah berkala untuk bisa mengedukasi guru-guru ini supaya bisa dia ini jadi motivator. Supaya anak-anak termotivasi. Seperti kata Ali itu Pak, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Jadi kita sebelum didik anak kita didik diri kita sendiri. Sementara mindset orang tua sekarang ini apalagi perbandingan zaman. Orang tuanya di zaman hidup di zaman milenial, sedangkan anaknya di generasi alpha. Itu kan ada pertentangan daya pikir, ada cara kebiasaan yang berbeda gitu. Nah itu yang bagaimana supaya kita secara generasi dia kita bisa mendidik dia menjadi orang yang benar kan. Itu sekarang ini kan kalau zaman dulu kan bule godok bule masuk godok tuh bule lebih dengan padahal kini aku bisa godok tuh dibuat bintang juga. Jadi enggak seperti dulu cara orang kini gitu. Bahas supaya kita bisa menyikap itu kan. Betul. Makanya butuh guru-guru yang ilmunya diupdate, bisa anak-anak ini betah di sekolah. Karena berikutnya IPM tadi pendidikan yang pertama, yang kedua itu kesehatan. Jadi kesehatan kita itu ranking 19 dari 19 kabupaten kota. Terakhir dong. Terakhir. Kenapa demikian? Karena yang sebelumnya itu tak percaya ke BPJS, sedangkan negara yang tak mengurus kesehatan ini adalah BPJS. Seperti di periode sebelumnya itu tak percaya ke BPJS. Akhirnya ranking kita ranking 19 kabupaten kota. Tidak percaya itu karena ada pengalaman buruk mungkin Pak. Sedangkan bayar pengalaman buruk ini kan bisa disiasati. Kan tak harus ditiadakan. Jadi kalau seandainya di-cut BPJS, otomatis kita tentu tidak bisa bersinergi untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi universal health coverage kita, layanan kesehatan untuk masyarakat kita itu ranking 19 dari 19 kabupaten kota. Karena kan ada sejarah seperti yang kami ceritakan tadi. Nah sekarang apa yang kita lakukan? Sekarang kita intend dengan BPJS untuk bisa mencarikan solusi dan lain ini. Di samping kita bantu juga dengan anggaran mungkin terbesar dari beberapa tahun belakangan ini, kita membantu masyarakat kita yang tak mampu untuk bisa mendapatkan layanan BPJS gratis yang sebelumnya kita anggarkan 6 miliar, dan di perubahan ini insya Allah akan kita tambah. Awalnya kita tambah 4 miliar, mudah-mudahan ini tak ada masalah. Berarti tahun ini ada 10 miliar yang kita anggarkan untuk bisa meningkatkan universal health coverage kita, layanan kesehatan untuk masyarakat kita yang tak mampu. Ini kemampuan yang kita lakukan. Terpaksa dikarenakan wajib dari pemerintah pusat, 98% masyarakat itu harus terlayani BPJS kesehatannya. Nah, makanya kita banyak yang kita pangkas untuk bisa membantu masyarakat ini. Dikarenakan ini program yang pemerintah pusat wajib
daerah untuk melakukan itu. BPJS-nya ini gratis atau masih berbayar? Kita dikarenakan tak seperti kalau tetangga kita Kota Solo kan penduduk beliau kan nggak punya. Kalau penduduk kita kan 408.000 orang lebih. Kalau kita tanggung itu banyak, lebih dari 40 miliar, dan itu kita nggak sanggup. Ya, itu Tapi mungkin di situ kali. kita coba yang lain-lain kita maksimalkan. Perusahaan-perusahaan yang ada yang memberikan juga asuransi kesehatan untuk karyawan-karyawan dia, bagi masyarakat yang mampu gitu kan, yang tak harus kita bantu, kita berharap bisa mandiri gitu kan. Itu yang kita lakukan, kita support semuanya agar bisa UHC kita ini naik. Nah, alhamdulillah tanggapan masyarakat ketika kita buat program ini luar biasa, karena memang sebagian di bawah masyarakat kita itu sangat membutuhkan BPJS gratis ini, karena memang ekonomi yang susah. Nah, yang ketiga tentang ITM ini terkait dengan masalah kesejahteraan. Nah, jujur kita akui, kita nomor 3, ranking 3 terbesar presentasi orang miskin dari 19 kabupaten kota. Nah, kenapa miskin ini tinggi? Bisa jadi juga dikarenakan faktor pendidikan. Karena pendidikan ini kan berbanding lurus biasanya dengan kemiskinan. Kemiskinan itu adanya di tempat yang pertanian ya, kebanyakan sektor pertanian ya. Nah, itu untuk sektor pertanian seperti pengadaan pupuk ini segala macam, bagaimana supaya mudah, itu ada strategi nggak dari ini? Nah, sekarang kita luncurkan dikenakan 56,4% masyarakat petani, kita buat program SPM, sawah pokok murah. Dengan bersawah pokok murah, tak ada lagi biaya upah membajak. Kemudian pupuk kimia turun sampai 70%. Dan kalau ada pupuk organik, silakan kasih pupuk organik atau pupuk kandang. Kalaupun tak ada, tak masalah. Yang penting, setiap jerami setelah padi dipanen, itu dikembalikan ke sawah. Dan ini sudah masif kita lakukan dari 74 nagari, sudah 60 nagari yang kita lakukan sawah pokok murah. Ini kelompok? Ada yang dilakukan oleh kelompok, ada yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Agam. Agam juga memasifkan sawah pokok murah. Apa kelebihan sawah pokok murah? Sawah pokok murah memiliki kelebihan yang pertama, menghemat biaya produksi itu sampai 38%. Kemudian dari tahun ke tahun, dari panen ke panen berikutnya, itu biasanya terjadi peningkatan. Kenapa terjadi peningkatan? Karena kalau bertani seperti biasa, dibanyakkan pupuk kimianya. Ternyata pupuk kimia cuma bagus untuk tanaman, tapi tak bagus untuk tanah. Sedangkan sawah pokok murah, dengan meminimalisir pupuk kimia, kemudian jerami dimasukkan ke sawah, ternyata unsur hara tanah itu semakin lama semakin bagus. Makanya viral kemarin di TikToknya Pak Wakil Gubernur Pak Kaspo, ketika beliau datang ke Padang Pariaman, ada masyarakat yang bersawah pokok murah, hasilnya luar biasa. Padi itu rumputnya besar-besar, kemudian membuat Pak Wakil Gubernur terkejut. Ini nggak pakai pupuk kimia, tidak, kata dia. Dan sekarang ini kita masifkan, kita berharap program ini bisa berhasil, dan mudah-mudahan ke depan Bapak Prabowo bisa melihat nanti Kabupaten Solo ada, atau Sumatera Barat ada teknologi bersawah pokok murah yang bisa menghemat pengeluaran petani itu sampai 38%. Nah, kita berharap ini bisa jadi solusi ke depan untuk petani. Kan yang penting di petani itu kan pendapatan dia bertambah, sedangkan pengeluaran dia sedikit. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, kita juga maksimalkan nanti standar pelayanan minimal yang itu memang sudah diwajibkan oleh pemerintah pusat ke kita, seperti pendidikan, seperti kesehatan. Juga nanti kita maksimalkan terkait dengan perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan kita. Dan yang bukan menjadi kewenangan kita, kita koordinasikan dengan provinsi, dengan pusat, kalau seandainya itu kewenangan mereka, agar bisa dibantu. Alhamdulillah, komunikasi kita, terutama Pak Bupati dengan pusat bagus, dan ini kita maksimalkan. Terakhir kemarin, kita banyak terjadi kebakaran hutan, kemudian dibuat status darurat karhutla dikarenakan satu hari itu sampai 13 titik kebakaran. Setelah seluruh unsur-unsur status tanggap darurat, status darurat itu terpenuhi,
kita buat usulan dari Pak Bupati ke BNPB. Alhamdulillah BNPB kemarin datang untuk membantu. Alhamdulillah langsung BNPB turun melakukan modifikasi cuaca dan sudah turun hujan selama beberapa hari ini. Nah, itu infrastruktur. Yang berikutnya terkait dengan masalah perumahan rakyat. Ini juga sedang kita yakinkan pemerintah pusat untuk bisa memaksimalkan bantuan-bantuan untuk bedah rumah bagi masyarakat kita yang tak mampu. Kemudian program ketahanan, keamanan, ketertiban ini sudah kita maksimalkan dengan Forkopimda supaya tak ada lagi tawuran, tak ada lagi balapan liar, tak ada lagi cakak-cakak antar kampung, antar nagari gitu kan. Dan ini termasuk standar pelayanan minimal. Kemudian yang terakhir terkait dengan masalah sosial. Nah ini memang ya nggak pernah tugas kita sedang update data DTKS kita, masyarakat yang tak mampu, sehingga ketika nanti kita berikan program, memang program ini tepat sasaran. Jadi setelah standar pelayanan minimal ini kita selesaikan, kemudian kita maksimalkan nanti program-program pertanian. Sekarang juga kita mendorong nih di samping pasar pokok murah untuk petani-petani dunia untuk bisa program milenial ini bisa kita wujudkan. Jadi sekarang petani milenial banyak nih tertarik untuk menanam kopi pokat gitu kan. Nah yang terakhir ya bisa nanti meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok. Kita membenahi